Jubari dan ini adalah video pertama aku. Di video pertama ini aku bakal nge-share ke kalian gimana sih cara aku bisa lulus dan masuk ke salah satu perguruan tinggi negeri dan apa sih tips dan triknya. Nah, buat kalian yang penasaran, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan yang penting jangan pernah skip video ini. Oke? Pengetahuan kalian aja, aku itu adalah salah seorang mahasiswa aktif di salah satu universitas di Kota Padang, yaitu Universitas Negeri Padang yang lebih dikenal dan disingkat dengan UNP. Nah, aku masuk UNP itu pada tahun 2017 dan yang pastinya aku adalah angkatan 2017. Alhamdulillahnya setelah aku lulus dari SMA, aku langsung melanjutkan pendidikan aku ke universitas tersebut. Nah, aku lulus dan keterima di UNP itu melalui jalur SBMPTN, yaitu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, aku keterima di UNP itu pada jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, lebih tepatnya Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dulu itu aku sekolah di salah satu SMA swasta di Kota Padang. Walaupun aku sekolah swasta, tapi alhamdulillahnya banyak juga yang keterima dan lulus di berbagai universitas negeri. Dan dulu itu waktu kelas 11 semester akhir dan awal-awal kelas 12 itu aku selalu dikasih informasi dan penyuluhan mengenai pendidikan itu oleh guru BK. Jadi dulu guru BK aku itu ngasih informasi mengenai jalur masuk untuk perguruan tinggi negeri. 3 jalur yang dimaksud sama guru BK aku tadi ialah SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Nah, SNMPTN ini adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Di SNMPTN ini biasanya yang keterima adalah siswa-siswa terbaik yang memiliki nilai rapor yang sesuai dengan kualifikasi kampus tersebut. Nah, dulu aku juga pernah coba untuk masuk melalui jalur SNMPTN ini, tapi sayangnya gagal karena waktu 2017 itu masih dikaitkan dengan akreditasi sekolah. Karena aku sekolahnya swasta dan akreditasi sekolahnya masih B, jadi yang keterima itu hanya 30% dari siswa terbaik di sekolahku. Tapi enggak 30%-nya juga keterima sih, lebih diseleksi lagi karena yang benar-benar sesuai dengan kualifikasi kampus tersebut. Nah, karena gagal, aku nggak patah semangat dong, jadi aku juga masuk di SBMPTN. SBMPTN itu adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Karena dia seleksi bersama, makanya banyak juga orang-orang yang nggak lulus di SNMPTN juga masuk ke tes SBMPTN. Jadi SBMPTN itu ada 2 jenis ujiannya. Yang pertama itu ada Saintek dan Soshum. Karena aku dulu waktu sekolah itu jurusannya IPS, jadi aku ngambilnya yang Soshum. Kalau kalian IPA, kalian bisa ambil Saintek. Buat kalian yang jurusannya IPA, bisa kok ngambil ujian SBMPTN-nya itu ngambil yang Soshum. Tapi karena beda jurusan kan, jadi kalian harus lebih belajar lebih giat untuk setidaknya tahu yang mana yang penting-penting yang masuk dalam ujian Soshum itu. Nah, dulu itu Soshumnya itu pelajaran yang ada dalam itu yang terkait dengan IPS saja, baik itu ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah. Nah, keempat mata pelajaran itu sangat berpengaruh dan ada di dalam ujian tersebut. Jadi dulu waktu SBMPTN-nya aku dulu, itu tuh ada 2 jenis soal, yaitu TKPA dan TPA. Nah, biasanya yang ujian sesuai dengan mata pelajaran itu di TKPA. Kalau TPA itu lebih ke nalar. Nah, menurut aku TKPA itu lumayan sulit kalau buat kalian yang belum tahu bayangan soal TKPA itu kayak mana. Jadi lebih baik sebelum kalian ngikutin SBMPTN itu kalian harus tahu gimana bentuk soal-soalnya. Biasanya juga ada tuh di buku-buku yang dijual di Gramedia dan toko-toko buku lainnya. Nah, buat kalian yang bimbel juga bisa kayak ikut tryout dan berbagai jenis soal-soal SBM tahun lalu biasanya ada tuh di bimbel-bimbel gitu. Nah, dulu itu
Ujiannya juga ada dua jenis, yaitu jenisnya ujian tertulis dan ujian keterampilan. Nah, ujian tertulis ini biasanya semua yang ikut dan daftar SBMPTN biasanya ngikut untuk ujian yang tertulis. Ujian keterampilan biasanya itu tuh diperuntukkan untuk orang-orang yang mengambil jurusan terkait dengan keterampilan, misalnya seni rupa, seni musik, seni tari, pokoknya yang berkaitan dengan keterampilan. Terus waktu 2017, sistem ujiannya itu masih plus dan minus. Buat kalian yang ngisi itu tuh plus 4, dan buat yang kalian yang salah itu tuh min 1. Buat kalian yang nggak ngisi itu tuh poinnya 0. Jadi karena dulu itu poinnya atau sistem penilaiannya itu plus dan minus, jadi kita harus lebih hati-hati dalam mengisi jawabannya. Buat kalian yang ngerti, kalian bisa isi. Buat kalian yang paham, bisa juga ngisi. Tapi buat kalian yang ragu-ragu, mending lebih dicari lagi. Buat jawabannya kita itu nggak minus gitu poinnya. Karena dulu itu waktu 2017 berbeda dengan tahun-tahun sekarang. Karena tahun sekarang itu dari tahun 2018 mungkin atau 2019 sampai sekarang memakai sistem SBMPTN yang berbeda. Kalau dulu SBMPTN nggak ada yang namanya UTBK dulu sebelum SBMPTN, seingat aku. Dan sekarang UTBK menjadi prasyarat buat kalian yang ingin masuk dan daftar di SBMPTN. Jadi sepengetahuan aku, UTBK ini adalah ujian yang berkaitan juga dengan SBMPTN. Jadi kalau misalnya poin kalian setelah lulus dan setelah selesai ujian dari UTBK ini sesuai kualifikasinya dengan SBMPTN untuk pendaftaran SBMPTN, maka kalian bisa untuk melanjutkan tes ke SBMPTN. Nah, karena UTBK menjadi prasyarat untuk SBMPTN, jadi mungkin lebih sulit dibandingkan aku dulu, karena aku dulu nggak ada yang namanya UTBK, jadi langsung SBMPTN aja. Juga sempat searching di Instagram di info SBMPTN, di sana ada juga mengaitkan dengan UTBK, dan berbagai informasi UTBK juga ada di Instagram info SBMPTN itu. Instagramnya kayak gini. Nah, di Instagramnya itu ada berbagai informasi mengenai UTBK, SBMPTN, mulai dari kapan daftarnya, kapan ujiannya, bahkan sampai pengumuman kelulusannya. Baca bahwa UTBK itu dia menggunakan tes yang namanya tes potensi skolastik, yaitu tes penalaran umum, baik itu bacaan maupun tulisan, pokoknya seputar pengetahuan umum. Yaitu adalah seleksi mandiri. Jadi seleksi mandiri ini biasanya diselenggarakan dan diadakan oleh universitas terkait. Misalnya kalian yang minat di Universitas Negeri Padang atau universitas mana, biasanya di sana tuh akan dilakukan ujian. Jadi ujian tuh sebagai tes dan syarat buat ikut seleksi mandiri itu. Biasanya juga nilai UN juga menjadi pertimbangan buat masuk melalui jalur seleksi mandiri itu. Nah, biasanya juga di seleksi mandiri juga banyak kok yang keterima. Jadi buat kalian semua yang misalnya di jalur SNMPTN nggak keterima dan SBMPTN nggak keterima, jangan pernah patah semangat, karena seleksi mandiri masih ada buat kalian semuanya. Nah, sekarang tips dan trik gimana sih aku bisa lulus di Universitas Negeri Padang melalui jalur SBMPTN? Nah, tips yang pertama menurut aku buat kalian yang benar-benar serius ikut SBMPTN, kalian bisa mencari informasi terkait dengan SBMPTN itu, baik dari kapan pendaftarannya, kapan ujiannya, sampai kapan pengumuman kelulusannya. Dan informasi tersebut bisa kalian dapatkan dan bisa kalian peroleh dari guru BK kalian, dari saudara-saudara kalian, teman-teman kalian, senior kalian yang pernah ikut dan terlibat langsung dengan SBMPTN tersebut. Dan yang terakhir juga banyak kok website atau
media sosial yang memberikan informasi mengenai SBMPTN tersebut. Tips kedua, jadi setelah kalian mengetahui informasi mengenai SBMPTN itu, kalian juga harus membuat list mengenai dan seputar informasi universitas yang kalian inginkan, baik itu jurusannya, program studinya. Kalian harus mengetahui dan membuat listnya. Itu berfungsi supaya kalian gak kebingungan dalam menentukan dan memilih posisi di mana kalian akan menaruh universitas tersebut, baik itu posisi pertama, kedua, dan ketiga. Jadi yang kalian perlu lihat di sana juga mengenai daya tampungnya dan akreditasi kampusnya, prodinya, dan jurusannya. Hal tersebut menurut aku sangat berpengaruh karena jika kalian salah dalam memilih universitas, jurusan, nanti biasanya akan ada penyesalan di akhir. Karena nanti di pertengahan jalan nanti tuh ada yang ngomong kalau dia salah jurusan lah atau apalah. Nah, menurut aku ini sangat berpengaruh untuk kedepannya. Jadi pilihlah universitas dan jurusan yang memang kalian sangat inginkan dan emang kalian merasa pantas untuk di sana. Nah, yang ketiga, kalian bisa memanfaatkan waktu kalian untuk belajar. Dan belajar ini bisa sih dilakukan kapan aja dan di mana aja sesuai dengan cara belajar kalian. Cara belajar kita kan beda-beda, jadi belajarlah sesuai dengan cara belajar kalian yang nyaman dan emang bikin kalian betah untuk belajar. Nah, biasanya belajar ini bisa di bimbel. Di bimbel itu biasanya juga banyak tuh dikasih latihan soal atau soal-soal mengenai SBMPTN tahun kemarin atau dan lain sebagainya lah. Pokoknya banyak dikasih latihan-latihan soal untuk mengukur kemampuan dan potensi kita. Dan buat kalian yang emang gak bisa bimbel dan emang gak suka bimbel, kalian bisa kok belajar menggunakan buku-buku terkait SBMPTN. Gak cuma di buku-buku aja sih, di berbagai media juga bisa dilihat beberapa bentuk soal SBMPTN itu, baik tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya. Nah, biasanya juga bisa tuh nanya-nanya ke senior, ke orang-orang yang udah pernah mengikuti SBMPTN. Kalian perlu dekati mereka, kalian tanya-tanya mengenai informasinya, cara belajarnya bagaimana. Jadi supaya kalian itu lebih paham dan lebih ngerti dan siap untuk mengikuti ujian. Jadi jangan lupa belajar ya. Yang keempat, kalian pastikan setelah kalian mengetahui jadwal ujian SBMPTN tersebut, kalian harus mengetahui hari sebelumnya mengenai tempatnya, kelasnya di mana. Jadi ketika kalian ujian, kalian gak kebingungan lagi nyari ruangan buat kalian ujian. Nah, usahakan juga kalian datang 15 menit sebelum jam ujian itu berlangsung. Karena ketika kalian datang terlambat waktu ujian, itu akan mengganggu konsentrasi kalian. Dan apa yang telah kalian pelajari pasti udah juga hilang dan seketika buyar di pikiran kalian. Jadi usahakan datang sebelum ujian itu berlangsung. Dengan kalian datang sebelum ujian berlangsung itu, kalian juga bisa mengulang pelajaran dan bisa juga kenalan dengan berbagai orang-orang dan teman-teman baru yang bisa membantu kalian dalam ujian tersebut. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa sebelum ujian. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku share ke kalian mengenai perjalanan aku buat bisa masuk ke salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Dan buat kalian yang sedang mengikuti dan berjuang untuk mendapatkan universitas yang kalian inginkan, jangan pernah patah semangat. Semangat terus, belajar terus, karena nggak cuma satu jalur kok yang bisa dijalani dan ditempuh buat masuk ke salah satu perguruan tinggi yang kalian inginkan. Banyak jalur yang bisa kalian ikuti, banyak juga tes-tes yang bisa kalian ikuti. Buat kalian yang nggak minat kuliah, bisa kok ikut sekolah kedinasan, polisi, TNI, dan lain sebagainya.
Terima kasih ya udah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan mohon maaf jika aku salah memberikan informasi karena itu hanya sepengetahuan aku. Dan maaf jika ada kata-kata aku yang salah dalam video ini. Dan semoga video ini dapat membantu kalian. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.